Bab 961, Jin Miaolin, Wait for Me. Nomor 11 VIP Room, 5.100 koin ametis. Pak Mei mengungkapkan sikapnya dengan terus menaikkan harga. Di ruang VIP Dino 8, Tang San sedikit tidak berdaya, tetapi bahkan lebih lega. Seperti yang diharapkan dari Anda, kamar VIP nomor 6 di sisi lain tidak terus menaikkan harganya. Lagi pula harga 5.100 telah jauh melebihi nilai dari Shadow Demon Sword itu sendiri. Tang San secara alami tidak akan terus menaikkan harga. 5.100 koin ametis, pertama kali. 5.100 koin ametis, kedua kalinya. 5.100 koin ametis, ketiga kalinya, kesepakatan. Selamat untuk ruang VIP No. 11. Kaisar Iblis Mammoth juga merasa sedikit luar biasa ketika dia mengumumkan hasil lelang akhir. Bisakah artefak seperti itu mendapatkan harga seperti itu? Klan Iblis Merak juga sangat kaya. Namun, mengeluarkan lebih dari 5.000 koin batu kecubung sekaligus, pasti sudah rusak parah. Ekspresi Tuan Muda Mei memang sedikit jelek saat ini, tapi dia harus menjatuhkan Shadow Demon Sword. Dengan mendengus dingin, dia berkata dengan getir, Jin Miaolin dari keluarga pohon emas biru, tunggu aku, jangan biarkan aku bertemu denganmu di kompetisi. Di ruang VIP No. 8, Tang San menyentuh hidungnya tanpa daya, dan Jin Miaosen, yang duduk di sampingnya, berkata dengan suara rendah, saudaraku, apakah pengadilan leluhur memintamu untuk menjadi pemberi kepercayaan kali ini? Hati-hati, jangan menyinggung terlalu banyak orang. Bukankah kamu masih ingin seseorang menjadi saudara iparku? Kurasa kamu sudah cukup kesulitan kali ini. Aku benar-benar ingin memberikannya padanya, kata Tang San tak berdaya. Jin Miaosen tersenyum, poci, dan berkata, tidak ada gunanya memberi hadiah, lagi pula, kamu tidak dapat memenangkan kompetisi dengan merekrut kerabat, dan tidak mungkin. Kakak ipar ini harus diganti, kamu tidak boleh harapan, Nona Mei. Jika tidak ada kompetisi untuk merekrut kerabat, mungkin kita akan menghabiskan uang. Masih ada kesempatan untuk menghancurkan. Dengan permainan ini, desah, saudara, Anda harus mengenali kenyataan. Petik 2. Meskipun Tang San juga tahu bahwa apa yang dikatakannya masuk akal berdasarkan situasi Jin Miaolin, mengapa itu terdengar sangat tidak nyaman. 5.100 koin ametis, ini adalah klimaks baru. Antusiasme penonton kembali dikerahkan. Mereka baru saja beristirahat, dan saat itulah para penawar berada dalam kondisi mental terbaik. Lot berikutnya, Kaisar Iblis Raksasa di atas panggung berkata dengan suara yang dalam. Pedang iblis bayangan sebelumnya tenggelam dan menghilang. Sebuah platform baru perlahan-lahan naik, membawa banyak baru. Diproduksi dari keluarga Vajra, itu disebut Vajra Heart Mirror, peralatan pertahanan. Meskipun itu bukan artefak, perlindungan bagian yang dilindunginya sebanding dengan artefak, dan itu dapat meningkatkan pertahanan keseluruhan tubuh setidaknya 2%. 10. Ketika dirangsang oleh kekuatan darah, tambahkan lapisan perisai berlian di permukaan kulit. Itu adalah bagian dari keberadaan yang tampak seperti kristal, dengan cahaya redup di atasnya. Itu adalah setengah dari bola. Itu benar-benar terlihat seperti penjaga jantung, tapi agak besar. Harga awal adalah 300 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 10 koin ametis. Mulai menawar sekarang. Mendengar harga awal ini, untuk beberapa alasan, banyak penawar merasa lega karena itu bukan lot yang sangat berharga. Jika selalu seperti itu, hati mereka akan tak tertahankan. 310 koin ametis. Kutipan dimulai. Tang San secara alami tidak begitu tertarik dengan pertahanan, hanya satu bagian memiliki efek yang relatif besar pada beberapa prajurit yang terutama bertarung dengan tubuh mereka. Diproduksi oleh keluarga King Kong Jing, sangat bagus. Tapi itu tidak cukup baginya untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, penjaga jantung Vajra dijual dengan harga tinggi 600 koin ametis. Beberapa bagian berikutnya adalah semua senjata dan peralatan yang hampir tidak dapat bersaing dengan artefak dalam beberapa hal. Peralatan ini sangat terjangkau dan mudah digunakan bagi mereka yang membutuhkannya, dan mereka akan segera memiliki pembeli. Kaisar Iblis Mammoth pada dasarnya tidak memperkenalkan terlalu banyak, tetapi hanya berbicara tentang karakteristik dasar dari lot. Tapi saya tidak tahan dengan perbedaan lelang ini. Hampir setiap bagian dari lot adalah produk berkualitas tinggi, dan sangat membutuhkan semua orang, jadi pelelangannya tidak lunak, dan semuanya dijual dengan harga bagus. Dalam kesadaran Tang San,
ketika putaran kedua lelang dimulai pada malam hari, di atas. Di ruang VIP di lantai pertama, sebagian besar kaisar sudah pergi. Dari sini, dia menilai seharusnya tidak ada item utama di babak kedua ini. Setelah mengamati pelelangan sebentar, dia mulai bermeditasi di dalam ruangan sendirian. Tidak ada yang sangat menarik baginya. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Shadow Demon Sword. Itulah keberadaan yang dapat memprovokasi pedang ilahi Asura. Tingkat artefak ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika itu bukan artefak super, itu akan terkait dengan artefak super, tetapi tampaknya para kaisar tidak terlalu memperhatikannya, itu, jelas mereka tidak tahu peran spesifiknya. Tentu saja, justru karena inilah Tang San dan Tuan Muda Mei dapat mengetahui kebocoran ini. Lelang tidak berakhir sampai larut malam. Semua penawar kelelahan, dan sebagian besar memilih untuk bermeditasi dan beristirahat di tempat duduk mereka, untuk menunggu lelang hari berikutnya. Kondisi ruang VIP jauh lebih baik, setidaknya ada tempat untuk mencuci, dan ada makanan dan air minum yang cukup. Setelah lelang sehari, panen utama Tang San adalah tahta beku dan 2 biji teratai pengganti, yang semuanya tidak dia butuhkan. Namun, uang yang diberikan oleh klan pohon emas biru tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga meningkat. Lagi pula, dia menjual begitu banyak buah emas biru dengan harga setinggi langit 30.000 koin ametis. Dia bahkan merasa begitu banyak uang, dia mungkin tidak bisa menghabiskan pelelangan ini. Setelah malam hening, seluruh aula lelang besar sudah ramai di pagi hari berikutnya. Bagaimanapun, tempat itu penuh sesak, dan sebelum pelelangan dimulai, seluruh aula lelang besar menjadi berisik. Namun, menurut aturan, ini juga saatnya bagi penawar yang berpartisipasi dalam lelang kemarin untuk pergi ke kasir dan mengambil lot mereka. Check out setiap hari, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh rumah lelang besar kali ini. Tang San hanya mandi, lalu pergi ke rumah lelang besar untuk berdagang dengan beberapa tetua tingkat Raja Iblis Besar. Jangan lihat ini sebagai pelelangan besar. Saat ini, sebelum Kaisar tiba, tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada masalah di sini. Perlombaan mencuri seperti Shadow Demons ada di mana-mana. Sekarang di pelelangan besar ada begitu banyak hal-hal baik. Ketika barang-barang berada di tangan rumah lelang, keselamatan adalah perhatian rumah lelang, tetapi setelah pengiriman selesai, itu adalah bisnis pemiliknya sendiri, dan rumah lelang besar tidak bertanggung jawab, jadi bahkan Tang San sangat berhati-hati. Tang San memilih waktu lain untuk membayar dan mendapatkan barang-barang untuk menghindari antrian. Penawar di ruang VIP mengambil dan membayar barang lelang di tempat khusus, dan tidak dengan penawar biasa. Ketika dia datang ke tempat pengiriman lelang Pengadilan Leluhur Agung, dia kebetulan melihat 2 kelompok orang berbaris di depannya, dan salah satunya adalah Tuan Muda Mei. Pada saat ini, Tuan Muda Mei ditemani oleh ibu dan ibu baptisnya, serta 2 Raja Iblis yang kuat dari klan Setan Merak, dan barisannya cukup mewah. Selain mereka, kelompok lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dari raksasa-raksasa Bimen di ruang VIP ke-6. Tuan Kota Jin Amuo dari Split Sky City, bersama dengan Lan Moqian, dan beberapa raksasa behemoth juga ada di sana. Mereka berada di depan tim klan Monster Merak. Pada saat ini, mereka telah menerima barang lelang mereka, dan kebetulan bertemu dengan klan Monster Merak Mei Gongzi dan yang lainnya. Mata dangkal Lan Mo jatuh pada Tuan Muda Mei, dan matanya menjadi sedikit dingin dalam sekejap. Kamu ras Monster Merak tidak memiliki seorang kaisar, tetapi kamu memiliki banyak uang. Tuan Muda Mei meliriknya, dan secara alami mengerti mengapa itu memprovokasi dia, tersenyum ringan, dan berkata, kota Kerry kami terletak di tepi, bagaimana bisa dibandingkan dengan Sky Splitting City? Lan Mo tersenyum ringan, dan berkata, kamu harus berhati-hati dalam kompetisi ini. Jika seorang wanita di 3 besar memilihmu, itu akan memalukan. Tuan Muda Mei tersenyum dan berkata, apakah kamu berbicara tentang kamu? Kalau begitu, kurasa itu tidak mungkin. Lan Mo mengangkat alis yang dangkal, apakah kamu sangat percaya diri? Bab 962, Domain Dewa Pembunuh Tingkat Lanjut. Tuan Muda Mei mengabaikannya, tetapi menoleh ke Jin Amuo dan berkata, Tuan Kota Jin, kita bertemu lagi. Jin Amuo hanya mengambil 2 langkah ke depan, mendatanginya, dan berkata, Tuan Kota Mei sudah lama tidak melihatnya, tetapi sikapnya tetap sama. Ini adalah sepupuku Lan Moqian. Jangan salahkan aku karena kasar. Lan Moqian ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jin Amuo mengangkat tangannya dan menghentikannya di belakangnya.
Tuan Muda Mei tersenyum dan berkata, Tuan Jin sangat sopan. Ayo pergi ke pengiriman dulu. Oke, Jin Anguo mengangguk sopan padanya, dan berjalan keluar bersama Lan Moqian dan pusat kekuatan Split Sky City. Mereka kebetulan menyeberang dengan orang-orang dari klan Pohon Emas Biru yang dipimpin oleh Tang San. Ketika melewati Tang San, Lan Moqian tiba-tiba memberinya acungan jempol perbandingan, dengan mengatakan, bagus. Beberapa orang berpikir mereka kaya, jadi biarkan dia menghabiskan lebih banyak untuk menghemat uang. Tuan Muda Mei, yang hendak melahirkan, menoleh tanpa sadar, dan melihat sekilas tim klan Pohon Emas Biru. Ketika matanya tertuju pada Tang San jelas merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Rusak, Tang San berpikir dalam hati, ini salah paham. Namun, identitasnya tidak dapat dijelaskan sekarang. Yang dia khawatirkan adalah bahwa setelah kompetisi seni bela diri, Tuan Muda Mei harus tahu bahwa dia adalah Jin Miaolin, akankah dia menyelesaikan masalah dengannya setelah musim gugur. Satu-satunya hal yang Tuan Muda Mei berikan adalah pedang sihir bayangan, setelah membayar 5.110 koin ametis penuh, pedang panjang tingkat senjata ilahi ini diberikan kepadanya. Artefak sudah dekat, dan perasaan Tuan Muda Mei menjadi lebih mendalam. Ketika dia mengeluarkan pedang setan bayangan dari perisai khusus yang terisolasi, dia langsung merasakan Dewa Shuro di lautan kesadarannya sendiri. Proyeksi pedang bersenandung, menyebabkan seluruh lautan kesadarannya gelisah. Ketika Shadow Demon Sword jatuh ke tangannya, itu juga sedikit bergetar, membuat ledakan suara berdengung, dan ada lingkaran cahaya samar di pedang. Meskipun dia tidak tahu apa situasinya, Tuan Muda Mei buru-buru mendesak garis keturunannya untuk mengendalikan fluktuasi energinya sendiri. Tepat ketika dia hendak menyingkirkan Shadow Demon Sword dan mempelajarinya nanti. Tiba-tiba, dalam kehampaan, cahaya dan bayangan ilusi muncul dengan tenang tanpa peringatan. Duri yang sangat tajam dengan bayangan ilusi langsung menuju ke Tuan Muda Mei sebagai duri dada. Bahkan dengan kekuatan kesadaran Tang San, dia tidak memiliki persepsi apapun sebelum serangan mendadak ini. Tak satu pun dari mereka bisa mendeteksi keberadaan pihak lain. Dalam sekejap, Tuan Muda Mei hanya merasakan bulu-bulu di seluruh tubuhnya berdiri, dan rasa krisis yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tetapi saat ini, dia menunjukkan perubahan yang dibawa oleh retret sejak periode waktu ini. Cahaya perak di tubuhnya hampir meledak seperti semburan, tanpa syarat apapun. Dalam sekejap, cahaya bintang perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya. Setiap bit cahaya bintang seperti dunia kecil, dan seluruh tubuh tampaknya dikelilingi oleh Bima Sakti. Ketika duri menusuk di depannya, bintang-bintang mengalir, dan pukulan yang tak terhindarkan meluncur ke samping. Mencari kematian, Tuan Muda Mei mendengus dingin, dan niat membunuh yang mengerikan pecah seketika, dan domain dewa pembunuh dilepaskan. Pada saat yang sama, pedang iblis bayangan yang dipegang di tangannya memprovokasi lawan. Dengan ledakan niat membunuh, Tuan Muda Mei tiba-tiba merasa bahwa pedang ilahi Asura di lautan kesadarannya menghilang, sementara pedang iblis bayangan di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan niat pedang mengerikan yang tak tertandingi meletus seketika. Ada suara, ding, yang renyah, dan paku langsung berubah menjadi bubuk di depan Shadow Demon Sword, dan niat membunuh yang mengerikan langsung merobek seluruh ruang di sekitarnya. Bahkan kedua ibu yang ingin membantunya terhalang. Tidak mungkin. Dengan suara serak dan tidak dapat dipercaya, sosok ilusi itu tiba-tiba berubah menjadi asap dan debu, dan langsung melarikan diri. Tuan Muda Mei hanya ingin mengejar, tetapi tubuhnya sedikit bergoyang. Lautan kesadaran jelas sedikit tidak stabil. Pedang setan bayangan di tangannya sama bermartabatnya dengan gunung saat ini, membuat seluruh tubuhnya merasa tidak terkoordinasi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan fluktuasi nadi darah yang hebat di tubuhnya saat ini. Aura pembunuh di Tuan Muda Mei seperti substansi nyata. Domain dewa pembunuh yang seharusnya berwarna putih telah berubah menjadi merah saat ini. Aura pembunuh yang lengket membuat klan Pohon Emas Biru yang mengikuti Tang San gemetar. Domain dewa pembunuh tingkat lanjut, Neraka Shenluo. Tang San juga melihat ke arah Tuan Muda Mei dengan ekspresi terkejut. Ketika serangan mendadak lawan muncul, dia bereaksi hampir bersamaan dengan Tuan Muda Mei. Pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Tuan Muda Mei. Tang San bahkan tidak peduli untuk mengekspos dirinya sendiri, jadi dia akan langsung pindah untuk menyelamatkannya. Tapi dia juga melihat cahaya bintang bersinar di sekitar tubuh Tuan Muda Mei pada saat itu, dan kesadarannya yang kuat segera membuat penilaian. Jadi,
Pada saat itu, tubuh Tang San berkedip dengan cahaya perak, tetapi dia tidak berteleportasi ke sana, itu setara dengan berteleportasi di tempat. Di sisi lain, pertempuran Tuan Muda Mei telah berakhir, dan domain Dewa Pembunuhnya benar-benar menyelesaikan evolusinya saat ini. Evolusi ini pasti terkait dengan ajaran Kaisar Iblis Macan Putih Besar, tapi itu sama sekali bukan poin yang paling penting. Yang paling penting adalah Asura Sword Intent pada Tuan Muda Mei. Kekuatan pedang ilahi Sura dirangsang sepenuhnya, yang langsung meningkatkan domainnya. Pada saat itu, Tang San bahkan merasa seolah-olah tubuh sebenarnya dari pedang Asura telah turun. Itu sudah menjadi nafas artefak super. Pedang sihir bayangan ini tampaknya membawa maksud pedang dari pedang ilahi Sura, memungkinkannya untuk sementara mengerahkan sebagian kekuatan artefak super asli. Sungguh keberadaan yang ajaib, bahkan berdasarkan pengalamannya, tidak mudah untuk membuat penilaian sekarang. Setelah pelelangan ini selesai, dia akan pergi ke tempat Tuan Mei untuk melihat-lihat dan mengutak-atik pedang sihir bayangan secara langsung sebelum membuat penilaian. Setelah kejutan singkat, Tuan Muda Mei telah stabil. Pada saat ini, pedang setan bayangan di tangannya telah berubah menjadi merah sebening kristal. Merah transparan mengungkapkan niat membunuh yang menakutkan, tetapi penuh dengan kebanggaan. Tuan Muda Mei bahkan linglung sesaat, dia seperti melihat cahaya merah seperti komet, terbang ke arahnya dari tempat yang jauh. Perasaan yang berasal dari kesadaran ilahi membuatnya sangat baik, dan sepertinya beberapa fragmen ingatan muncul di benaknya. Pada saat ini, pihak pengiriman sudah dalam kekacauan, dan aura kuat datang satu demi satu. Mereka semua kuat di rumah lelang besar. Namun, mereka jelas terlambat, penyerang menyelinap bahkan tidak meninggalkan bayangan sama sekali. Setelah hanya merasakan keanehan yang dibawa oleh Shadow Demon Sword kepadanya, Tuan Muda Mei dengan cepat menyingkirkannya. Ketika dia menerima Shadow Demon Sword, itu hampir hanya sebuah pemikiran. Pedang itu dibawa langsung ke lautan kesadarannya. Pedang bersinar di tengah lautan kesadaran lebih dari 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tampaknya dalam keadaan fisik, Tuan Muda Mei dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya diperkuat dalam penempaan niat pedang. Adapun seluruh lautan kesadaran, ia berkembang pesat. Ini sangat berharga, belum lagi 5.100 amethyst coins, bahkan 10.000 amethyst coins sangat berharga. Jika tidak ada yang lain, evolusi domain Dewa Pembunuh saja tidak dapat dibeli dengan uang. Tuan Muda Mei dapat merasakan bahwa dengan pedang setan bayangan ini, kekuatannya pasti dapat ditingkatkan banyak. Tang San dan para tetua klan pohon emas biru telah dihentikan oleh orang-orang dari rumah lelang besar. Seseorang menyerang, dan tentu saja ada kecurigaan di tempat kejadian. Tuan Muda Mei menerima pertanyaan staf dan memastikan tidak ada kerugian, dan kemudian memintanya untuk kembali ke ruang VIP terlebih dahulu. Tang San yang tragis diberitahu bahwa pengiriman dihentikan. Pengiriman barang-barang berharga berikutnya di aula lelang besar akan dijaga oleh Kaisar sendiri, untuk mencegah generasi muda berhasil, sehingga menghancurkan situasi lelang super yang baik. Jadi, Tang San dan para tetua klan pohon emas biru kembali bersama dengan Tuan Muda Mei dan yang lainnya. Bab 963, terlalu berbahaya. Apakah Tuan Kota Mei baik-baik saja? Tang San bertanya dengan prihatin. Tuan Muda Mei meliriknya dan berkata, saya baik-baik saja. Itu jelas mata putih, kan? Kemudian dia bergegas pergi tanpa memperhatikan. Tang San menyentuh hidungnya, apakah dia merasa telah menyentuh hidungnya? Namun, saya bisa merasakan bahwa Tuan Muda Mei sedang dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Jelas, pedang setan bayangan memberinya banyak kejutan. Terlalu berbahaya, saudara, itu benar-benar terlalu berbahaya. Kembali ke ruang VIP 08, Jin Miaosen bahkan menggigil. Yah, kami akan mengirimkannya nanti, dan kami akan membicarakannya ketika Kaisar menjaganya. Bagaimanapun, jangan khawatir tentang itu, kata Tang San dengan aman. Saya tidak berbicara tentang pengiriman, saya berbicara tentang Tuan Kota yang cantik. Itu terlalu kuat, kekuatan seperti apa yang dia miliki barusan. Ketika keluar, saya tidak berpikir saya bisa bergerak. Sama seperti ini, kamu masih akan membiarkan dia menjadi aku. Kakak ipar, kamu benar-benar tidak takut mati. Kurasa kamu mungkin tidak bisa menangkapnya dengan satu pukulan. Sudut mulut Tang San berkedut, berpikir dalam hatinya, kamu benar-benar saudara perempuanku yang baik. Namun, bukan hanya Jin Miaosen yang merasakan hal ini, 3 tetua yang baru saja mengikuti Tang San juga memiliki ketakutan yang tersisa dan mengangguk.
Jelas, mereka semua ketakutan dengan versi evolusi dari domain Dewa Pembunuh Tuan Muda Mei barusan. Pada saat itu, mereka hanya merasa bahwa vitalitas mereka sendiri tampaknya membeku, dan seluruh tubuh kehilangan kendali. Jika Tuan Muda Mei akan menyerang mereka pada saat itu, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Meskipun mereka semua telah mendorong Tang San untuk berpartisipasi dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini sebelumnya, tetapi ketika mereka merasakan kekuatan ledakan Tuan Muda Mei hari ini, mereka menyadari betapa sulitnya pertandingan ini. Tidak ada kaisar di belakang klan monster merak. Tuan kota yang cantik ini sangat kuat, bagaimana dengan perwakilan klan kuat lainnya? Saudaraku, mengapa kita tidak berpartisipasi? Denganmu, hidup kami akhirnya sedikit lebih mudah, tetapi kamu tidak boleh mati. Kata Jin Miaosen acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa baik hati Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Kamu berharap aku akan baik-baik saja. Aku punya caraku sendiri. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan mengakui kekalahan. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, tidakkah ada pengganti biji teratai? Oh, ya, ada biji teratai yang berdiri. Jin Miaosen menghela nafas lega. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak heran klan pohon emas biru berani menggertak siapapun, seperti yang diharapkan mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka sekarang telah memperoleh kemampuan yang kuat seperti pemberian hidup dan perampasan hidup melalui merek leluhur, dan pada kenyataannya, mereka bukannya tanpa kekuatan untuk melawan yang kuat. Namun, dalam tulang mereka, sebenarnya tidak ada keinginan untuk bertarung. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Ini bukan satu kali untuk mengubah situasi ini. Tang San tidak tahu apakah penampilannya dalam kontes seni bela diri ini akan membawa semangat juang ke klan pohon emas biru, setidaknya untuk mengubah status quo pengecut ini, menganggap bahwa dia tidak menggunakannya dengan sia-sia sekali. Lelang berlanjut. Ini adalah hari kedua pelelangan. Pada hari pertama pelelangan, lot paling berharga adalah pedang setan bayangan yang Tuan Muda Mei telah ambil, kengerian nilai 5.100 koin ametis. Pada hari kedua, pasti masih akan ada lelang yang berharga, terutama di awal dan akhir, pasti ada hal-hal baik. Oleh karena itu, pelelangan pada hari kedua baru saja dimulai, dan semua orang bersorak dan menunggu dengan tenang. Di panggung lelang, sesosok turun dari langit, ini adalah kenalan lama Tang San, dan itu adalah Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa. Dibandingkan dengan dua kaisar dari klan monster Kekaisaran Tianyu kemarin, Kaisar Penghancur Jiwa akan tampak jauh lebih ramah, dengan senyum di wajahnya, bahkan memberi orang perasaan yang agak halus. Kaisar Penangkap Jiwa tersenyum dan berkata, setelah pelelangan kemarin, saya yakin semua orang sedikit lelah. Jadi, hari ini, lelang hari berikutnya, mari kita segarkan semua orang terlebih dahulu. Ayo, mari kita persembahkan lot pertama hari ini. Ketika Kaisar Penghancur Jiwa naik ke atas panggung, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa dari ruang VIP di lantai Kaisar, ada kesadaran ilahi yang kuat yang menutupi aula lelang, dapat merasakannya. Beberapa indera ilahi ini benar-benar menyelimuti seluruh aula lelang besar, tidak ada keraguan bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Tang San tentu saja mengerti bahwa merekalah yang menembak Tuan Muda Mei sebelum pencarian. Orang yang berani menembak pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis Besar, dan dia juga penguasa kota, miliknya sendiri, kekuatannya cukup mencengangkan. Dengan kemampuan yang kuat untuk memblokir ruang, dia masih bisa melarikan diri, yang menunjukkan seberapa kuat kemampuannya untuk bersembunyi. Tidak mudah untuk menemukan. Ketika pencuri itu bergerak, Tang San sudah menentukan siapa pihak lain itu. Meskipun lawan adalah yang pertama menyerang Tuan Muda yang cantik, tetapi dia tidak memiliki niat membunuh, dan targetnya adalah pedang setan bayangan. Mereka yang bersedia mengambil risiko besar untuk menembak Shadow Demon Sword secara alami akan siap untuk mengungkapkan identitas mereka. Meski tidak ada bukti, hampir semua yang kuat bisa menebak siapa yang menembak. Dan Tang San memperkirakan bahwa serangan terhadap Tuan Muda Mei juga akan meningkatkan kesadaran banyak pria kuat terhadap Tuan Muda Mei. Anda tahu, orang yang menembak dapat dikatakan sebagai pencuri paling kuat di seluruh benua peri, atau dapat juga dikatakan sebagai pembunuh terkuat, tetapi dia tidak dapat mengemisnya di tangan Tuan Muda Mei, dan hampir dibunuh oleh Tuan Muda Mei. Kekuatan ini cukup untuk ditimbang oleh para pesaing dalam kompetisi ini. Rekor terakhir Tuan Muda Mei adalah juara klasik pengadilan leluhur. Saat itu, dia masih di peringkat ke-9. Setelah itu,
dia membuktikan dirinya dengan melompati peringkat dan mengalahkan undead klan Huofeng selama pembekalannya. Setelah itu, tidak akan ada catatan lagi, dan kali ini, meski baru pertama kali tampil, pasti akan menarik perhatian semua pihak. Dibandingkan dengan Tuan Muda Mei, di mata pembangkit tenaga listrik tingkat ke-11 yang benar-benar kuat, Tang San, perwakilan dari klan Pohon Emas Biru, sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk diperhatikan. Meskipun klan Pohon Emas Biru membunuh seorang kaisar, tetapi itulah kekuatan leluhur pohon, apa hubungannya dengan klan Pohon Emas Biru itu sendiri? Apakah mungkin untuk memobilisasi kekuatan leluhur ke istana leluhur untuk berpartisipasi dalam pertempuran kaisar? Kaisar istana leluhur bukanlah vegetarian, dan mereka pasti tidak akan membiarkan kekuatan eksternal semacam ini dipinjam. Di panggung lelang, lot pertama hari ini perlahan-lahan disajikan, dan mata semua orang terfokus pada lot ini. Siapapun dapat menebak bahwa sebagai lot pertama pada hari kedua lelang, itu pasti akan menjadi hal yang baik. Namun ketika barang lelang ini benar-benar dihadirkan di depan semua penawar, tetap saja membuat penawar terkesiap. Itu adalah seberkas cahaya seputih salju. Ketika muncul, setiap orang yang melihat keberadaannya akan memiliki perasaan membuka pori-pori seluruh tubuh. Seolah-olah di bawah penerangan pancaran cahaya ini, mereka kehidupan sendiri telah diperoleh. 100 meter di atas seberkas cahaya ini, awan dan kabut keemasan samar bergoyang dan bergerak, yang bahkan lebih menyegarkan. Hanya pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tingkat ke-11 atau lebih yang dapat merasakan bahwa ada botol batu giok kecil di tengah berkas cahaya. Sepertinya ada sesuatu di dalam botol. Cahaya dan awan ini semua karena isinya botol, dan ada. Pengenalan Kaisar Penghancur Jiwa sangat sederhana, dengan hanya satu kalimat, ini adalah setetes darah dari Kaisar Setan Rubah Surgawi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton gempar. Setiap orang yang mengerti, dan tidak perlu membiarkan mereka mengerti jika mereka tidak mengerti. Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah pengendali nasib seluruh benua peri. Apa arti setetes esensi darahnya? Itu berarti berkah keberuntungan, dan dengan setetes darahnya, pertempuran kaisar berikutnya tidak diragukan lagi akan menjadi putra keberuntungan yang disukai oleh keberuntungan. Godaannya terlalu besar, terlalu besar. Bab 964, Arang di Salju. Keberuntungan adalah bagian dari kekuatan, dan kalimat ini lebih cocok untuk klan Tianhu. Di negeri dongeng, keberuntungan benar-benar sebuah kekuatan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mampu menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia berdasarkan kendali keberuntungannya sendiri. Kata-kata istana leluhur, dalam lelang super ini, yang satu ini benar-benar mengeluarkan setetes darahnya sendiri. Nilainya tidak terukur, ini adalah harta yang mutlak. Banyak orang kuat yang tertarik untuk bersaing dalam pertempuran untuk kaisar, ketika mereka melihat setetes esensi darah ini, bahkan napas mereka menjadi berat. Jika Anda mendapatkannya, tanpa mempertimbangkan kekuatan Anda sendiri, bonusnya saja mungkin sebanyak 20% atau 30%. Harga awal adalah 500 koin ametis. Kenaikan harga tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali. Mulai sekarang, harga awal sangat adil, harga awal 500 sangat normal. Tetapi masalahnya adalah kelangkaan benda ini tidak sebanding dengan artefak. Artefak masih dapat ditemukan dengan banyak uang, tetapi di mana saya dapat menemukan setetes esensi darah Kaisar Iblis Tianhu sebagai kaisar tertinggi. Dan itu masih membawa darah dari kekuatan keberuntungan rubah langit berekor 9. Oleh karena itu, langka, dan sangat penting dalam pertempuran berikutnya untuk kaisar. Oleh karena itu, ketinggian nilainya akan ditentukan oleh lelang berikutnya. 1000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Kutipan dimulai. 1100 koin ametis, ruang VIP No. 3. 1200 koin ametis, kamar VIP No. 10. Kutipan muncul dengan cepat satu persatu, yang hampir dapat digambarkan sebagai kewalahan. Hampir semua kamar VIP utama berpartisipasi dalam pelelangan. Dari waktu ke waktu ada harga tanpa kamar VIP, tetapi harganya jauh lebih sedikit dan dengan cepat kewalahan oleh harga baru. VIP Room No. 6, 2110 amethyst coins. Harganya naik dengan cepat dan segera melampaui 2000 amethyst coins, yang sudah merupakan nilai artefak. Apakah itu layak? Di mata semua pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam pelelangan, itu sangat berharga. 5000 koin amethyst, ruang VIP No. 8. Pada saat ini, harga yang mengerikan dikutip secara langsung.
Penonton terdiam dalam sekejap, dan hampir semua mata tertuju ke arah ruang VIP 08. Di sini, dia di sini lagi. Sebelumnya, ketika Tuan Muda Mei menembakkan pedang ajaib bayangan, ruang VIP nomor 8 yang langsung menaikkan harga menjadi 5.000 koin ametis, dan kemudian Tuan Muda Mei membayar 5.000 untuk memenangkannya. Dan sekarang, itu adalah 5.000 koin ametis lagi. Esensi darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat berharga, tetapi harga 5.000 koin ametis benar-benar dilebih-lebihkan. Ini sudah harga 2 artefak. Namun, tidak ada yang akan meragukan apakah pemilik kamar VIP nomor 8 itu kaya. Lagi pula, mereka menjual 5 buah emas biru kemarin, yang merupakan lebih dari 20.000 koin ametis. Kaya dan disengaja, adapun apakah dia adalah perawat dari pelelangan besar, tidak ada yang tahu. Tetapi pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di ruang VIP utama tidak bisa tidak membenci orang ini. 5.000, mengikuti, atau tidak. Jika Anda mengikuti dan pihak lain menyerah, itu hanya setetes esensi darah dengan harga setinggi itu. Anda harus tahu, berapa harga esensi darah dari Kaisar Setan Rusa 7 warna. Esensi darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi lebih berharga, tetapi harganya tidak boleh 10 kali atau 100 kali lipat. Jadi penonton terdiam, dan saat berikutnya, diskusi yang bising terdengar. Ruang VIP nomor 8 menawarkan 5.000 koin ametis. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Hanya pada saat inilah Kaisar Jiwa-Jiwa berbicara untuk pertama kalinya selama proses penawaran lot ini. Sebagai seorang kaisar, dia jelas sangat menyukai metode penawaran Tangsan. Di belakang pelelangan besar pengadilan leluhur adalah semua kaisar pengadilan leluhur, dan keuntungan tahunan dibagikan kepada mereka. Jadi kali ini para kaisar juga memanfaatkan lelang super untuk mengambil barang-barang bagus, untuk menghasilkan banyak uang. Tapi harga 5.000 koin ametis untuk membeli setetes darah masih terlalu berlebihan. Kaisar penghancur jiwa bahkan ingin mendapatkan darah sekarang, bahkan jika itu hanya setengah harga Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Esensi darahnya masih sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatan spiritual. Apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Kaisar penghancur jiwa bertanya lagi. Tidak ada yang akan terus menaikkan harga. Itu karena harga 5.000 terlalu tinggi, dan itu menggandakan kutipan sebelumnya. Dengan pelajaran dari Tuan Muda Mei, semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa siapapun yang menghasilkan 5.001 saat ini adalah orang bodoh. Ruang VIP nomor 8 pasti akan diserah terimakan. Oleh karena itu, tidak ada yang mau sebodoh ini, dan harga 5.000 akan ditetapkan. Alasan penting lainnya adalah jika setetes darah takdir ini jatuh ke tangan klan naga, klan monster Phoenix dan klan Bimen pasti akan bersaing secara liar, dan sebaliknya. Namun, di tangan klan pohon emas biru, ras sampah yang tidak memiliki daya saing sama sekali, bagi mereka tampaknya tidak ada artinya. Apa yang bisa dilakukan klan pohon emas biru bahkan jika mereka disukai oleh keberuntungan? Biarkan saja dia mengambilnya, toh itu tidak akan membuat gelombang. Pada saat seperti ini, setetes esensi darah yang mewakili nasib jatuh ke tangan Tangsan, tetapi itu adalah situasi yang dapat diterima oleh semua pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian. Jadi, pada akhirnya, lot ini ditetapkan dengan harga 5.000 koin ametis. 5.000 koin ametis, kamar VIP nomor 8, Deal. Palu ke bawah, kesepakatan. Tangsan berhasil menangkap darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Apakah harganya sepadan? Mungkin tidak sepadan dengan orang lain, tapi pasti layak untuk Tangsan. Ketika dia melihat lot ini muncul, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Ketika saya benar-benar mengantuk, seseorang membawa bantal. Tangsan telah memikirkannya sejak lama, jika dia menunggu promosi masa depannya menjadi kaisar, bagaimana Lingki Tianyan dapat terus meningkat. Mengandalkan esensi darah Kaisar Setan Rusa 7 warna, ia telah menyelesaikan evolusi Lingki Tianyan dan telah menjadi keberadaan garis keturunan super. Namun, jika Anda ingin meningkatkan lebih jauh saat menerobos kaisar di masa depan, kekuatan tertinggi klan Tianhu sangat diperlukan. Namun, dia tidak berani mendekati Kaisar Iblis Rubah Surgawi sama sekali, itu terlalu mudah untuk ditemukan. Perasaan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tentang keberuntungannya membuatnya sangat mudah untuk menemukan masalahnya. Dan sekarang sudah teratasi. Setetes esensi darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi bahkan lebih efektif untuk Tangsan daripada biji teratai keberuntungan yang memadatkan kekuatan keberuntungan di pesawat. Bagaimanapun,
Biji teratai yang beruntung tidak memiliki kekuatan darah, dan rubah surgawi Kaisar Iblis ada darah di dalam darah. Dengan setetes esensi darah ini, ia akan dapat mengembangkan mata badak konsonannya ke tingkat rubah langit berekor 9 di masa depan. Jadi, apalagi 5.000 koin ametis, bahkan jika 10.000, Tang San pasti akan memenangkannya. 5.000, sukses segera. Tang San dengan cepat mengerti mengapa tidak ada yang terus bersaing dengannya. Terkadang, latar belakang yang lebih lemah bukanlah hal yang buruk. The Soul Destroyer dalam suasana hati yang baik ketika dia berada di atas panggung. Dia datang untuk memimpin pelelangan ini, dan barang lelang pertama dijual dengan harga tinggi 5.000 koin ametis. Meskipun tidak melebihi 5.100 kemarin, itu hampir sama. Plus, ada banyak hal bagus di luar sana. Para tetua klan pohon emas biru tidak memiliki pendapat tentang harga tinggi Tang San untuk memenangkan lot ini. Jika tidak ada yang lain, Tang San menghasilkan begitu banyak uang kemarin sehingga mereka sudah sangat terkejut. Dan mereka awalnya berencana untuk membiarkan Tang San mempersenjatai dirinya sebanyak mungkin melalui pelelangan, mencoba melihat apakah dia bisa menunjukkan penampilannya dalam pertempuran menduduki Kaisar kali ini. Meningkatkan keberuntungan Ki secara alami merupakan bagian dari peningkatan kekuatan, dan dapat dimengerti untuk menang. Bahkan dengan harga premium, hal-hal yang pasti hal-hal yang baik. Lot kedua disajikan. Kaisar penghancur jiwa pertama-tama menyingkirkan darah Kaisar Iblis rubah surgawi, dan awan emas di langit juga menghilang. Lot kedua mengikuti, naik di platform dan disajikan kepada semua penawar. Ini adalah tombak panjang dengan tubuh emas cemerlang, memancarkan aura cahaya yang kuat di atasnya. Kedua ujung tombak memiliki ujung tombak, dan laras tengah panjang tombak memiliki cahaya keemasan samar yang bergelombang dan naik, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Kecemerlangan emas itu samar-samar muncul dalam bentuk naga, sangat aneh. Melihat tombak panjang ini, Tang San mau tidak mau tercengang. Karena itu sangat mirip dengan senjata yang digunakan putri dan putranya di kehidupan sebelumnya. Bab 965, Tombak Naga Cerah. Di atas panggung, Kaisar Penghancur Jiwa sudah mulai berbicara. Tidak diragukan lagi bahwa tombak panjang ini adalah artefak. Dan itu adalah artefak yang cukup kuat. Itu terbuat dari tanduk tunggal Raja Naga yang cerah, dan itu memadatkan kekuatan cahaya dan kekuatan naga yang sangat besar. Bonus besar, pada saat yang sama, itu juga dapat menambahkan kekuatan naga yang kuat, yang sangat meningkatkan kekuatan pengguna. Muncul dengan keterampilan yang kuat dari penjaga cahaya suci, dengan banyak efek pertahanan, perawatan, dan serangan, dan memiliki efek yang sangat kuat pada atribut gelap. Itu juga memiliki atribut esensi kuat yang melekat pada atribut cahaya. Ini adalah artefak langka dan kuat. Awalnya milik keluarga naga, tetapi setelah beberapa putaran, itu diperoleh oleh seorang raja pada waktu itu dalam pertempuran. Kemudian itu menjadi senjata kaisar. Setelah kaisar jatuh, artefak ini tetap berada di istana leluhur. Dalam pelelangan ini, setelah diskusi para kaisar di istana leluhur, diputuskan untuk mengambil tombak naga cerah ini. Lelang, yang tertinggi penawar menang. Harga awalnya adalah 3.000 amethyst coins, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 100 amethyst coins, mulai sekarang. Dari harga awal saja, Anda bisa melihat betapa berharganya lot ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lot paling berharga dalam lelang ini sejauh ini, murni dari segi nilai. Tidak sedikit orang yang hadir yang tahu tentang senjata suci ini. Apa yang dikatakan Kaisar Penghancur Jiwa agak tidak jelas adalah bahwa Raja Naga Cerah yang mendedikasikan tanduk tunggalnya adalah Kaisar sejak awal. Tanduk Raja. Melihat artefak ini, Tang San mau tidak mau mengingat artefak yang digunakan putri dan putranya di kehidupan sebelumnya. Itu adalah tombak panjang artefak yang terbuat dari tulang rusuk Dewa Naga generasi sebelumnya, dan itu juga merupakan tombak berkepala dua, yang disebut tombak naga emas. Dia dulu tumbuh bersama anak-anaknya sendiri. Tombak naga cerah di depannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan tombak naga emasnya sendiri. Tapi tidak terlalu buruk. Atribut tombak naga emas terutama adalah kekuatan, dan tombak naga ringan adalah kekuatan plus cahaya. Benar-benar artefak langka. Bahkan dalam evaluasi batin Tang San, ini bisa dianggap sebagai artefak nyata. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, artefak semu termasuk tahta beku jauh lebih kuat. Evaluasi Tang San terhadap artefak ilahi dihitung berdasarkan evaluasi sebelumnya tentang alam dewa. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah artefak semu,
tidak ada yang bisa disebut artefak di pesawat ini. Dan tombak naga yang cerah ini dapat dikatakan sebagai artefak nyata, dan itu adalah keberadaan tingkat artefak di alam para dewa. 3.000 koin kecubung, ruang VIP No. 10. Kutipan pertama segera muncul. Bukankah kamar VIP nomor 10 milik klan naga? Tang San mengerti bahwa alasan mengapa artefak ini muncul di pelelangan mungkin terkait dengan Su Anyu. Jika tidak, artefak ilahi yang disegel di halaman leluhur ini tidak dapat dikeluarkan. Namun, tidak mudah bagi Su Anyu untuk mendapatkan artefak ini. 4.000 koin ametis, ruang VIP nomor 3. Klan Iblis Phoenix mengambil tindakan. Dan itu hanya menambahkan 1.000. Di ruang VIP nomor 10, wajah Su Anyu serius, tetapi matanya penuh kegembiraan. Kali ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, hanya ada satu lot yang tidak bisa dihindari, dan itu adalah senjata naga yang cerah ini. Artefak ini berasal dari tubuh nenek moyangnya. Pada saat itu, leluhurnya kalah dari kaisar lain, dan dipotong oleh pihak lain untuk membuat tombak naga cerah ini. Akibatnya, naga Guangming tidak akan bisa mengangkat kepala mereka selama ribuan tahun ke depan. Tidak sampai kaisar yang mengalahkan leluhurnya jatuh karena bertahun-tahun klan naga cerah bisa bangkit kembali. Tombak naga cerah ini tidak diragukan lagi sangat memalukan bagi klan naga cerah, tetapi pada saat yang sama, peningkatan dan kekuatan yang dapat dibawa oleh tombak naga cerah ini benar-benar sangat kuat. Jika dia bisa memiliki tombak ajaib ini, maka kekuatan Su Anyu akan bisa naik ke level selanjutnya. Butuh banyak biaya untuk membuat artefak ini muncul di pelelangan. Ada juga diskusi khusus di dalam istana leluhur. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengeluarkan artefak ini dari lelang super ini. Jika klan naga Guangming ingin mengambil kembali tombak ajaib ini, maka ia harus mengandalkan kekuatan finansial dan keberaniannya sendiri. Jika bukan karena kaisar yang mengalahkan Raja Naga Cahaya pada tahun-tahun itu, dia adalah seorang kaisar berdarah tunggal tanpa keturunan, artefak ini bahkan tidak akan terlihat, atau akan dikendalikan oleh keturunan kaisar itu. Pada saat ini, artefak ini benar-benar muncul, bagaimana mungkin Su Anyu tidak bersemangat? Itu pasti untuk menjatuhkan tombak naga cerah dengan segala cara. 5.000 koin kecubung, ruang VIP No. 10. Su Anyu langsung menambahkan 1.000 koin kecubung. Pada harga ini, meskipun banyak penawar yang tergiur dengan lot ini, mereka tidak terus mengambil tindakan. 5.000 koin ametis, harganya sudah sangat tinggi. Nilai normal dari tombak naga cerah ini sebenarnya sekitar angka ini. 6.000 koin ametis, ruang VIP No. 3. Harga baru lainnya. Ekspresi Su Anyu tidak berubah, ketika dia akan memasukkan harga baru, harga bernyanyi di luar berlanjut. 10.000 koin ametis, kamar VIP No. 8. Mendengar tawaran ini, penonton kali ini tidak terdiam, melainkan heboh. Kamu gila. Apakah klan pohon emas biru ini gila? Ini adalah reaksi pertama dari hampir semua orang. Esensi darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi dinaikkan menjadi 5.000 koin ametis, jadi dia memakannya dengan sangat keras. Tombak naga cerah ini benar-benar menghasilkan 10.000 koin ametis secara langsung. Tidak peduli berapa harga transaksi akhir, tidak ada keraguan bahwa ini telah menyegarkan harga lelang barang lelang ini. 10.000 koin ametis, ini benar-benar mengerikan. Bisakah banyak kota utama memiliki pajak 10.000 koin ametis setahun? Wajah Su Anyu membiru hampir seketika. Tang Mo Huang, yang ada di sampingnya, langsung berdiri, matanya menyemburkan api. Sengaja, anak dari klan pohon emas biru itu sengaja melakukannya. Aku akan membakarnya sampai mati. Saat dia berbicara, itu akan keluar. Tidak hanya itu, Raja Iblis Naga Es Sun Hong Hao juga memiliki wajah muram. Tahta bekunya direbut oleh Tang San sebelumnya. Naga es tidak dianggap kaya di antara naga, kemudian mereka mengatakan ingin berubah, tetapi Jin Miaolin menolak. Tanpa diduga, pihak lain secara langsung berpartisipasi dalam pelelangan tombak naga Guangming kali ini. Di permukaan, barang-barang ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan klan pohon emas biru. 10.000 koin ametis, harganya terlalu tinggi. Meskipun naga Guangming dapat dianggap kaya, Su Anyu belum menjadi pemilik Crystal City, dan belum menerima properti Crystal City. Juga sangat sulit untuk memobilisasi 10.000 ametis coins sekaligus. Kaisar Surgawi penghancur jiwa juga sedikit terpana pada saat ini, dia benar-benar berpikir bahwa Tang San dipercayakan oleh seorang kaisar tertentu, dan datang ke sini secara khusus untuk menjadi titipan.
Kalau tidak, mengapa Anda selalu menggunakan cara berlebihan ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan? 10.000, itu 10.000 koin ametis. Meskipun tombak naga cerah ini sangat bagus, bisakah klan pohon emas biru benar-benar menggunakannya? 10.000 koin ametis, apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Tanya Kaisar Penghancur Jiwa. Ketika harga ini muncul, para penonton diam. Klan Iblis Phoenix juga mereda. 10.000 koin ametis, harga ini terlalu tinggi. 10.100 koin ametis, ruang VIP no. 10. Su Anyu akhirnya menaikkan harga dengan gigi terkatup. Itu karena artefak ini terlalu penting untuknya. Karena itu, bahkan jika pihak lain dengan sengaja menaikkan harga, ia hanya bisa mengenalinya dengan mencubit hidungnya. 11.000 ametis coins, VIP room nomor 8. Namun, tepat ketika Su Anyu siap mengenali harga tinggi, harga baru muncul lagi. Harga telah meningkat, dan kamar VIP nomor 8 telah menaikkan harga lagi. Dalam hal ini, apakah Anda masih mengikuti? Tang San duduk di ruang VIP nomor 8 dan memasukkan nomor itu sambil tersenyum. Bab 966, harga setinggi langit. Saudaraku, apakah benda ini berguna? Jin Miaosen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 11.000 koin ametis, tapi, meskipun saya menghasilkan banyak uang kemarin. Tapi bunga ini juga agak ganas, kan? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, saya bertanya kepada Anda, apa yang dibutuhkan pohon untuk tumbuh? Sinar matahari dan air, kan? Apakah cahaya adalah makanan terbaik bagi kita? Dan tombak naga ringan itu juga dapat meningkatkan kekuatan saya. Saya belajar keahlian menembak ketika saya pergi berlatih, dan itu tidak buruk. Kebetulan kompetisi ini tidak memiliki senjata, dan saya pikir tombak naga ini sangat cocok untuk saya. Petik 2. Asalkan menurutmu itu bagus, kata Jin Miaosen sambil tersenyum. Lagi pula, uang itu baru saja diperoleh kembali kemarin. Kemarin, ketika melihat beberapa buah emas biru dijual seharga puluhan ribu koin ametis, itu benar-benar diyakinkan. Orang luar tidak tahu bagaimana buah emas biru lahir dan apa yang dibutuhkannya, tidak bisakah dia tahu? Meskipun belum level 11, 11.111 koin ametis, kamar VIP no. 10. Su Anyu mengajukan penawaran lagi. Tang San dengan tenang menekan angka 12.000. Pada saat ini, suara Jingjing datang dari dalam dirinya, dan Jingjing tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Ayah, kamu melakukannya dengan sengaja. Hanya karena itu menyapa Tuan Muda Mei. Ya, ada apa? Aku merasa kasihan pada muridmu, kata Tang San sambil tersenyum. Ayah, aku tidak menyangka kamu akan sangat berhati-hati. Tombak naga cerah ini sangat penting bagi klan naga cerah. Jika kamu benar-benar membelinya, aku khawatir akan ada banyak masalah, tidak bisa membantu tetapi berkata. Tang San berkata sambil tersenyum, tidak, aku memilikimu. Bagaimana klan naga bisa menggangguku? Kamu bisa ceroboh tentang hal-hal lain, tetapi ini bukan tentang Xiao Mei. Ya, dia adalah pria yang sangat berhati-hati dengan perasaannya dan suka cemburu. Di ruang VIP nomor 10, Su Anyu meraih Tang Mo Huang, yang hendak bergegas keluar, meskipun napasnya menjadi berat, alasannya masih menahannya. Di depan semua kaisar, jika begitu impulsif, bagaimana bisa menjadi penguasa kota kristal di masa depan? 12.000, 12.000. Ini benar-benar di luar anggarannya. Terus naikkan harganya, kakak Anyu. Aku bisa meminjamkanmu uang dari pihakku dulu, kata Sun Honghao tiba-tiba. Su Anyu tertegun sejenak ketika Sun Honghao memfilmkan tahta beku sebelumnya, dia tidak meminjamkannya uang. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar mengirim arang di salju pada saat seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, ia masih menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku tidak bisa begitu egois. Uang itu bukan milikku, itu milik klan naga Guangming. Meskipun kita semua ingin mendapatkan artefak ini kembali. Namun, jika kita terus menaikkan harganya, itu tidak sepadan. Lupakan saja, aku akan menyerah. Dalam hatinya, ia sangat ingin terus menaikkan harga, dan masih bersaing dengan ribuan koin ametis dari sisi Sun Honghao. Namun, apakah benar-benar baik bagi klan naga cerah untuk benar-benar menggunakan harga setinggi langit untuk memenangkan artefak ini? Apalagi jika masih gagal memenangkan pertempuran menduduki kaisar dalam keadaan ini, maka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Akan ada tekanan besar di dalam klan naga.
Pada saat kritis, akal menang atas kepekaan, dan ia menyerah ketika ia sangat enggan. 12.000 koin ametis, apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Kaisar penghancur jiwa di atas panggung juga penuh kejutan saat ini. Ini bukan kenaikan harga, ini benar-benar akan menjatuhkan artefak ini. Jin Miaolin dari klan pohon emas biru ini benar-benar kokoh. Jika pembangkit tenaga listrik lain berpikir bahwa Raja Kong Jingjing mati di tangan leluhur pohon, maka dia, yang berada di tempat kejadian sendiri, tidak melihatnya seperti itu. Saat itu, Jin Miaolin tampak sangat tenang sebelum bertarung dengan King Kong Jing Huang, dan di pertarungan berikutnya, memang proyeksi leluhur pohon, yang juga membawa sejumlah besar energi kehidupan. Namun, Kaisar penghancur jiwa mengenal Raja Kong Jingjing dengan sangat baik. Dalam persepsi kesadarannya yang kuat, meskipun energi kehidupan sangat besar, ia tidak boleh dibunuh dalam keadaan normal. Tapi hasil akhirnya sudah jelas. Raja Kong Jingjing telah jatuh. Jadi, terlepas dari kekuatan leluhur pohon, apakah Jin Miaolin ini sesederhana itu? Menyipitkan matanya sedikit, Kaisar Roh Surgawi penghancur jiwa tiba-tiba merasakan di dalam hatinya bahwa mungkin, Patriark klan pohon emas biru benar-benar ingin pergi keluar untuk berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar kali ini, dan dia ingin menduduki titik. Dari sudut pandang keuangan murni, klan pohon emas biru benar-benar kaya dengan menjual beberapa buah emas biru itu. 12.000 koin ametis, pertama kali. 12.000 koin ametis, kedua kalinya. 12.000 koin ametis, ketiga kalinya. Kesepakatan. Setelah 3 kali menawar, Bright Dragon Spear akhirnya dibeli oleh VIP Room nomor 8 dengan harga tinggi 12.000 ametis coins. 2 lot berturut-turut telah dijual dengan harga setinggi langit, dan pembelinya adalah orang yang sama. Bagaimana Anda tidak membiarkan penonton mendidih? Kemarin, meskipun klan pohon emas biru juga bergerak, dibandingkan hari ini, itu jauh lebih buruk. Kemarin saya baru saja membeli tahta beku dan biji teratai yang berdiri di dalamnya, tetapi kedua bagian itu bersama-sama tidak semahal yang hari ini. Harganya 17.000 koin ametis secara langsung. Ditambah saya menghabiskan kemarin, tampaknya uang hasil penjualan buah emas biru sudah hampir habis. Aku mempersembahkan lot ketiga. Suasana hati Kaisar penghancur jiwa agak rumit saat ini. Tapi untuk kamar VIP ke-10, suasananya sangat buruk. Suanyu duduk di sana dengan wajah marah, saat dia akhirnya mengumumkan jatuhnya palu, dia tampaknya telah menerima pukulan besar, dan hatinya langsung dilubangi. Butuh begitu banyak upaya untuk membuat tombak naga Guangming muncul di pelelangan, tetapi dia tidak berharap itu akan dipotong oleh pihak lain. Ini hanya rasa malu. Saudaraku, mengapa kita tidak? Tang Mo Huang mencondongkan tubuh ke sana, matanya menunjukkan tatapan sengit, niat membunuh. Suanyu meliriknya dan berkata dengan dingin, ini adalah istana leluhur. Dia juga penguasa kota, apakah kamu tahu berapa banyak kaisar yang merawatnya? Jangan katakan kata-kata tidak cerdas seperti itu. Tang Mo Huang memprotes, itu dia. Lihat saja sebagai penjahat, apakah keluarga pohon emas biru ini sangat kaya? Bukankah itu berarti buah emas biru yang dijual tidak dapat dipulihkan selama bertahun-tahun? Lalu dia apakah kamu menghabiskan semua uangmu? Sun Honghao berkata sambil mencibir, kamu percaya semua yang mereka katakan. Lan Jingguo, adalah hal yang baik. Tetapi jika terjual habis, saya tidak percaya. Kali ini klan pohon Blue Gold mungkin adalah yang terbaik. Benar-benar ingin membuat masalah. Namun, saudara Su benar, pasti ada dukungan kaisar di belakang mereka. Kalau tidak, saya tidak percaya dia berani menyinggung kita seperti ini. Petik 2. Suanyu menarik napas dalam-dalam, membiarkan wajahnya berangsur-angsur kembali normal, dan berkata dengan ringan, mari kita tunggu dan lihat. Pelelangan belum berakhir. Tanpa tombak naga cerah, itu tidak terlalu mempengaruhi saya. Di ruang VIP 08, Jin Miaosen sangat bersemangat. Meskipun agak ragu-ragu tentang penawaran Tang San untuk tombak naga yang cerah ini, tetapi itu benar-benar difilmkan, dan dipukuli oleh klan naga untuk memenangkannya. Ini memiliki perasaan ditinggikan. Kapan klan pohon emas biru menjadi begitu cantik? Para tetua lainnya tidak memiliki pendapat tentang tindakan Tang San. Awalnya, kali ini mereka berencana untuk mendukung Tang San dengan segala yang mereka bisa. Tang San Zuting berhasil melakukan pembekalan dan resmi menjadi pemilik kota-kota Jianmu, dan tugas dasarnya telah selesai. Setelah hari-hari ini, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa hanya di tangan Tang San klan pohon emas biru dapat dihidupkan kembali?
Pelelangan berlanjut. Item ketiga masih merupakan item yang bagus, tetapi lebih lemah dari dua item sebelumnya. Itu adalah baju zirah yang bisa beradaptasi dengan ukuran tubuh apapun, dan memiliki pertahanan yang kuat. Tang San secara alami tidak tertarik dengan ini, dan biarkan penawar lain menawar. Lelang berlanjut, dan semua jenis harta langka terus muncul di meja lelang. Mungkin itu dipengaruhi oleh harga tinggi berturut-turut Tang San untuk 2 lot. Premi pada hari lelang kedua ini bahkan lebih tinggi daripada hari pertama. Untuk sementara waktu, seluruh lelang halaman leluhur dapat dikatakan berjalan lancar. Bab 967/4 hari perjalanan. Ruang VIP ke-8 tempat Tang San dan yang lainnya tinggal tidak bergerak lagi, seolah-olah dia baru saja membangkitkan suasana dan kemudian menyelesaikan misi. Dan ruang VIP nomor 10 tempat klan naga berada juga tampak sangat sunyi, dan juga tidak melakukan penawaran pada rangkaian lelang berikutnya. Masih banyak item yang layak untuk ditembak di setiap ruang VIP, dan pembangkit tenaga listrik yang berbeda membutuhkan hal yang berbeda. Tak satu pun dari banyak yang lewat. Di sore hari, ketika menemukan beberapa barang lelang yang lebih cocok untuk pengembangan umat manusia, seperti beberapa harta langka yang dapat meningkatkan kemurnian energi, Tang San juga akan membelinya. Buat beberapa persiapan untuk masa depan untuk terus menciptakan lautan unsur di dunia manusia. Namun, sebagian besar item dalam lelang super ini adalah senjata dan peralatan atau harta alam yang dapat langsung diserap untuk meningkatkan diri, tidak banyak item dalam kategori ini. Tapi tidak peduli apa, ketika pelelangan di siang hari berakhir di sore hari, saatnya untuk istirahat. Ruang VIP nomor 8 tempat Tang San duduk adalah jumlah lelang keseluruhan nomor 1 pada hari kedua. Kekayaan klan pohon emas biru sekali lagi memasuki visi kekuatan semua kelompok etnis. Ayo pergi, ayo dapatkan pelelangan selama 2 hari terakhir. Tang San berdiri dan berjalan keluar. Beberapa tetua buru-buru bangkit dan mengikuti, dan tetua pertama berbisik di sampingnya, di sisi klan naga, maukah kamu? Tidak apa-apa, Tang San melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia akan baik-baik saja. Di depan begitu banyak kaisar, dan masih di istana leluhur, tidak peduli betapa tidak bahagianya keluarga naga, mereka tidak akan dirugikan di sini. Belum lagi Suanyu belum menjadi penguasa Crystal City, bahkan jika sudah, kedua belah pihak harus setara di pengadilan leluhur dalam hal status. Berjalan keluar dari ruang VIP, di luar sudah berisik. Dibandingkan hari pertama, peserta lelang jelas lebih lelah. Tinggal di tempat sempit selama 2 hari jelas bukan perasaan yang menyenangkan, tapi bisa berpartisipasi dalam lelang super ini adalah kesempatan langka bagi setiap penawar. Memanfaatkan jam aktivitas dan istirahat ini, setiap orang secara alami harus bangun dan bergerak. Setelah Tang San keluar dari ruang VIP nomor 8, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Ruang VIP lain di sekitarnya juga membuka pintu mereka satu demi satu, dan orang-orang kuat dari semua kelompok etnis keluar satu demi satu. Jin Miaosen diam-diam melihat ke arah ruang VIP nomor 10. Ketika pintu di sana terbuka dan pembangkit tenaga klan naga keluar dengan wajah muram, dia mau tidak mau menjulurkan lidahnya, dan buru-buru bersembunyi di depan Tang San, sisi lain, samping. Tang San memiliki ekspresi yang sama seperti biasanya, dan mengangguk ke arah klan naga yang dipimpin oleh Suanyu dengan senyum di wajahnya. Suanyu mengangguk sebagai balasan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, udara di sekitar Tang San tiba-tiba terdistorsi, menunjukkan riak seperti riak air di udara. Pembangkit tenaga listrik di ruang VIP sekitarnya secara alami memperhatikan pemandangan ini dan menjadi waspada hampir tanpa sadar. Saat berikutnya, sudah ada satu orang lagi di samping Tang San, mengenakan jubah putih, terlihat tidak berbeda dari manusia biasa. Hampir semua pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis yang hadir berada di atas peringkat ke-11, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melihat penampilannya dengan jelas. Tapi meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia bisa merasakan auranya yang menakutkan. Bagian luarnya hangat, tetapi bagian dalamnya tampak seperti matahari yang terik. Tang San membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, ayo pergi." Orang di sini tidak lain adalah pembangkit tenaga listrik pertama Kekaisaran Richen, kepala sejati klan monster, yang lahir untuk membesarkan Tianyang Tianjing Huang. Setelah merasakan nafas keempat kaisar, semua orang kuat yang hadir membungkuk padanya. Tang San mengikuti Tianyang Tianjing Huang dan berjalan keluar bersama.
Kemunculan yang satu ini segera menyebabkan semacam pria kuat dari klan naga saling memandang dengan cemas. Tang Mo Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, tidak heran dia begitu sombong, dan dia mendapat dukungan dari Tianyang. Kapan klan pohon emas biru dan... Diam, Su Anyu mengeluarkan suara rendah. Betapa menakjubkannya kekuatan kaisar, meskipun Tang Mo Huang merendahkan suaranya, tidak bisakah keagungan 4 hari mendengarnya. Tang Mo Huang juga mengerti, dia buru-buru diam, dan membungkuk hormat ke arah Kaisar Tianyang Tianjing lagi. Saya minta maaf atas masalahnya. Memang benar saya melihat Tuan Kota Mei diserang secara mengejutkan hari ini, dan saya memiliki banyak simpati, kata Tang San kepada Tianyang Tianjing Huang sambil tersenyum. Bawa ke sini. Kaisar Tianyang Tianjing mengulurkan tangan padanya dengan marah. Tang San buru-buru menyerahkan buah emas biru ini pada tingkat Raja Iblis yang hebat. Begitu buah emas biru memasuki telapak Tianyang Tianjing Huang, itu menghilang seketika. Dan Tang San juga memiliki botol giok di tangannya, yang merupakan biji teratai ganda. Ini adalah apa yang mereka janjikan satu sama lain sebelumnya. Tepat setelah lelang siang hari berakhir, Tang San menggunakan akal ilahinya untuk menghubungi Tianyang Tianjing Huang, mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengambil banyak untuk pengiriman, dan khawatir akan ada pembangkit tenaga listrik dalam kegelapan, bisakah dia memintanya berlindung. Tang San tidak berharap orang ini datang sendiri, dan secara pribadi mengikutinya ke kantor pengiriman untuk mengambilnya. Dan penampilan Kaisar Tianyang Tianjing tidak diragukan lagi mengejutkan Kunlun, membuat orang-orang kuat yang memiliki beberapa pemikiran tentang klan pohon emas biru tanpa sadar menjadi tenang. Kamu sangat murah hati. Apakah kamu menembakkan tombak naga cerah hari ini untuk menargetkan klan naga? Tanya Tianyang Tianjing. Tang San tersenyum dan berkata, karena kita semua telah berpartisipasi dalam kompetisi, kita harus bertarung. Bukankah itu memalukan bagi kekaisaran kaya kita? Kemudian jika tombak naga Guangming jatuh ke tangan Su Anyu, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya, lebih baik untuk menghindari hal semacam ini. Petik 2. Kaisar Tianyang Tianjing meliriknya, kamu sangat berani, lebih berani dari yang aku bayangkan. Itu bagus. Jika bukan karena Tang San menjatuhkan tombak naga cerah hari ini, Kaisar Tianyang Tianjing tidak akan muncul di sini. Ketika harga tinggi 12.000 koin ametis memenangkan lot, Kaisar Tianyang Tianjing tanpa sadar melirik Tang Sangao. Harga ini jauh melebihi nilai sebenarnya dari tombak naga cerah. Tetapi seperti yang dikatakan Tang San mungkin tidak banyak membantu dengan tombak naga yang cerah ini. Tetapi Su Anyu akan memiliki dampak yang besar tanpa senjata ilahi ini. Dari sudut pandang monster roh yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, jelas sangat menguntungkan. Su Anyu adalah penantang kuat dalam pertempuran menduduki kaisar ini, melemahnya berarti bahwa peluang kekaisaran Richen lebih besar. Tentu saja, Kaisar Tianyang Tianjing tidak akan berpikir bahwa kemampuan Tang San dapat menunjukkan apapun dalam pertempuran menaklukkan kaisar, dan mendukungnya untuk menjadi kaisar di masa depan tidak dimulai dari perang menaklukkan kaisar ini. Tapi Tang San berturut-turut memenangkan 2 lelang penting, esensi darah kaisar iblis besar Tianhu dan tombak naga cerah, yang jelas merupakan pukulan besar bagi kekaisaran Tianyu, dan tentu saja itu adalah hal yang hebat bagi kekaisaran Richen. Bagus sekali kamu mengajariku, kata Tang San. Aku tidak pernah mengajarimu untuk menjadi anak yang hilang. Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa menahan tawa. Mengikuti Tianyang Tianjing Huang sampai ke pengiriman pelelangan besar, perlakuannya sangat berbeda. Kemanapun dia pergi, hampir semua ras harus tunduk pada mereka. Adapun pengiriman, itu tidak bisa lebih mudah. Tidak perlu khawatir tentang siapapun yang berani melakukan gerakan kecil di depan 4 kaisar ini yang sebenarnya kemungkinan besar adalah orang paling kuat di dunia saat ini. Tang San tidak benar-benar membayar, dia hanya membayar buah emas biru. Dia tidak hanya mengambil kembali semua yang dia foto, dia bahkan mendapatkan kembali koin ametis ekstra. Total pengeluarannya dalam 2 hari terakhir belum mencapai 25.000. Ditambah dengan 5.000 koin ametis Ning Chenen, kali ini jelas merupakan panen besar. Dimulai dengan tombak naga cerah, Tang San segera merasakan elemen cahaya yang sangat murni dan kuat turun dari batang tombak. Dan dalam elemen cahaya yang sangat murni ini, masih ada sedikit pemberontakan. Di bawah ledakan elemen cahaya yang intens, itu akan mengguncang telapak tangan Tang San. Bahkan pola naga di laras senapan tampak menjadi tajam, hendak memotong telapak tangan Tang San. Kaisar Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan setengah tersenyum,
seolah-olah dia hanya ingin melihat leluconnya. Bab 968, Senapan Naga Penekan. Tang San tampak terkejut, tetapi pada saat berikutnya, telapak tangannya berubah menjadi biru emas. Itu juga energi yang sangat murni, tetapi energi kehidupan menyembur keluar dari telapak tangannya, dengan panik mengalir ke tombak naga yang cerah. Segera, tombak naga yang cerah bergetar ringan, dan raungan naga yang aneh terdengar. Kemudian aura pemberontak mereda, Guang Hua menutup diri dan secara alami kembali diam, membiarkan Tang San menahannya. Tianyang Tianjing tertawa dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Saya ingin melihat bagaimana Anda menggunakan artefak ini. Alasan mengapa artefak ini disembunyikan di istana leluhur selama bertahun-tahun dan tidak ada yang peduli bukan karena Anda tidak mau untuk menggunakannya. Itu adalah artefak yang sangat kuat, tetapi karena jika bukan karena ras naga cerah dengan atribut yang sama, tidak mungkin untuk menggunakannya dalam keadaan normal. Aku tidak berharap kamu melakukannya. Jin Miaosen mengikuti di belakang Tang San, dan tiba-tiba menyadari, tidak heran Su Anyu tampaknya tidak terlalu khawatir. Setelah mengatakan ini, ia menjulurkan lidahnya dan buru-buru tutup mulut. Di depan Kaisar Tianyang Tianjing, dia tidak berani memanjakan dirinya sendiri. Tang San tersenyum pada Tianyang Tianjing Huang, energi kehidupan adalah energi paling orisinal, dan juga merupakan akar dari hampir semua energi. Elemen dari atribut apapun memiliki karakteristik kehidupan itu sendiri, jika tidak ada cara untuk eksis di alam semesta. Cahaya, elemen seperti ini, bahkan elemen gelap. Oleh karena itu, energi dari atribut apapun tidak akan mengecualikan energi kehidupan. Oleh karena itu, warisan leluhur pohon memberitahu saya bahwa kehidupan adalah sumber segalanya dan akar segalanya. Kendalikan kehidupan dengan baik, kekuatan-kekuatan dapat mengontrol segalanya dengan lebih baik. Oleh karena itu, tidak peduli apa atribut artefak yang ada di tanganku. Setelah mengatakan itu, dia memegang tombak naga cerah dan mendatanginya, melihat pola berbentuk naga yang mengalir di laras senapan, dan berkata dengan senyum rendah, aku hanya perlu membiasakannya. Selama itu mau, untuk terus digunakan oleh saya, tentu saja itu untuk saya gunakan. Hahaha, Kaisar Tianyang Tianjing tertawa keras, ini bagus untuk membiasakan diri. Kamu semakin menarik. Baiklah, aku akan melihat bagaimana kamu terbiasa ketika harus merekrut kerabat dengan bela diri, seni melawan lawanmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tianyang Tianjing Huang telah berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang tanpa jejak. Melihatnya pergi, Tang San menghela nafas lega. Secara alami, dia memiliki banyak cara untuk menaklukkan senjata ilahi ini di tangannya, tetapi satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah tidak mengungkapkan rahasianya di depan Kaisar. Adapun teori asal-usul kehidupan yang baru saja dia sebutkan, berasal dari Dewi Kehidupan yang juga merupakan salah satu dewa di alam dewa hidupnya. Teori asal-usul kehidupan cukup berharga di alam dewa. Meskipun leluhur pohon adalah sumber kehidupan di alam ini, tetapi dalam hal tingkat kehidupan, itu tidak ada bandingannya dengan Dewi Kehidupan. Meskipun Tang San tidak mengendalikan kehidupan, di bawah pengaruh mata dan telinganya, dia secara alami jauh lebih jelas tentang bentuk energi kehidupan tingkat tinggi daripada keberadaan pesawat ini. Dalam persepsi Kaisar Tianyang Tianjing, energi kehidupan yang digunakan Tang San sebelumnya sangat cerdik. Menggunakan energi kehidupan setara dengan menyuap tombak naga Guangming, sehingga menemukan cara lain untuk mendapatkan persetujuan dari artefak ini, tetapi pada kenyataannya, energi kehidupan adalah begitu halus manipulasi dan bujukan dia, di seluruh benua peri, mungkin hanya Tang San yang bisa melakukannya. Para tetua klan pohon emas biru tidak bisa melakukannya. Energi hangat terus mengalir ke tubuh Tang San dari tombak cahaya naga, memberi makan kembali tubuhnya, kekuatan cahaya memiliki efek stimulasi yang kuat pada tubuh, memungkinkan tubuh diselimuti oleh kekuatan cahaya. Penutup ini tidak hanya di permukaan tubuh, tetapi bahkan setiap tempat di dalam tubuh, yang setara dengan mengisi tubuh dengan energi cahaya, dan telah disusupi oleh energi cahaya ini. Ini saja sudah cukup untuk menyebutnya artefak. Di bawah pengasuhannya, atribut terang akan terus dimurnikan dan ditingkatkan, dan selama tubuh bukan dari atribut gelap itu sendiri, ia akan terus menguat dalam proses pengasuhan ini. Ditambah dengan energi kehidupan Tang San, kombinasi keduanya bisa dikatakan saling melengkapi. Cahaya dan kehidupan saling melengkapi, terus-menerus memelihara fisik Tang San. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Tombak naga cerah memegang bunga tombak di tangannya, dan saat berikutnya,
itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan diserap ke dalam tubuh Tang San. Meskipun Tang San tidak memiliki garis keturunan langsung dengan atribut cahaya, jangan lupa bahwa setelah evolusi mata badak, garis keturunan Kaisar Iblis Rusa 7 warna ditambahkan, dan dia juga memiliki kekuatan untuk mengontrol elemen cahaya. Casting artefak ini secara alami tidak bisa lebih mudah. Selain itu, atribut kekuatan yang terkandung dalam tombak naga cerah agak mirip dengan tombak naga emas Tang San, atau bahkan Trisula emas. Ketika Tang San membawa para tetua klan pohon emas biru kembali ke ruang VIP nomor 8, mata para pembangkit tenaga listrik di ruang VIP di sekitarnya banyak berubah ketika mereka memandangnya. Kaisar Tianyang Tianjing secara pribadi mendukung adegan itu untuknya, ini bukan sinyal biasa. Anda harus tahu bahwa bahkan jika ada seorang kaisar di kota utama tempat dia berasal, kaisar belum datang ke sini. Sebagai raja paling kuat dari klan monster, kedatangan Tianyang Jinghuang secara langsung tidak sesederhana kelihatannya. Siapa yang berani menentang yang satu ini? Bahkan air, ketika Raja Iblis Besar masih hidup, yang satu ini bisa berdiri melawan satu sama lain, menjadi yang terkuat dari monster dan monster roh. Sekarang setelah Kaisar Setan Kristal Besar telah jatuh, hampir semua kelompok etnis mengakui bahwa pembangkit tenaga listrik nomor 1 yang sebenarnya di daratan adalah Kaisar Tianyang Tianjing. Hanya karena sudah lama tidak ada pertempuran antara kaisar, dan sebelum dia mengalahkan Kaisar Iblis Mayat hidup secara langsung, nama kaisar pertama masih sedikit tidak stabil. Namun, ini tidak mempengaruhi posisi Kaisar Tianyang Tianjing yang tak tertandingi di benua peri. Dengan dukungannya, tidak ada yang berani menyentuh klan pohon emas biru lagi. Tang San sendiri tidak menyangka Kaisar Tianyang Tianjing memberikan wajah seperti ini. Ini jelas karena kekuatan sumber asli leluhur pohon dan godaan buah emas biru pertama setelah ia menjadi kaisar di masa depan. Bukankah Kaisar Tianyang Tianjing ini sudah menganggap dirinya sebagai larangannya? Tapi tidak apa-apa, ini memberinya situasi yang sangat menguntungkan di kontes seni bela diri berikutnya. Jelas lebih baik mendapat dukungan dari kaisar daripada ketika dia dan Tuan Muda Mei bergabung untuk berpartisipasi dalam pengadilan klasik leluhur. Sekarang, ada 3 kaisar iblis besar di belakang Tuan Muda Mei, dan ada juga 2 kaisar, Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Bumi Yin Tianjing. Selama kekuatannya sendiri cukup, kaisar lain tidak akan dapat melakukan apapun. Tidak tinggal di luar, dan tidak berniat untuk berkomunikasi dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, Tang San kembali ke ruang VIP, hanya makan malam, dan menunggu lelang berikutnya dimulai melalui meditasi. Di awal dan akhir pelelangan di malam hari, pasti ada barang-barang yang sangat berharga yang muncul. Lelang super ini benar-benar layak untuk kata super, dan sudah ada lebih dari 10 item di atas level dewa. Dan, seperti yang diketahui semua orang, lot yang paling penting dan level tertinggi akan datang di penghujung hari terakhir. 3 item terakhir akan menjadi item paling berharga di seluruh lelang. Sekarang para penawar tidak dapat memikirkan barang berharga apa yang dapat dibawa oleh rumah lelang pengadilan leluhur untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Semua tetua masih aktif di luar saat ini. Lagi pula, itu ditutup selama sehari. Sebelum dimulai, tidak ada yang mau mati lemas di dalam ruangan. Tang San meminta Jin Miaosen untuk menjaganya di luar pintu, dan dia melepaskan kesadarannya di ruang VIP nomor 8 sendirian, mengisolasi dunia luar dari penyelidikan. Dengan dukungan dewa-dewanya dan kesadarannya yang tajam, jika orang yang kuat menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasinya, dia pasti akan dapat mengetahuinya pada saat pertama. Setelah menutup persepsi dunia luar tentang interior, dia mengeluarkan komunikator yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuan Muda Mei. Jari-jarinya mengetuk ringan pada komunikator, yang merupakan sinyal kontak antara dia dan Tuan. Bab 969, Aku di tempatmu. Tak lama kemudian, balasan datang dari seberang. Itu juga beberapa ketukan ringan, yang berarti membiarkannya menunggu sebentar. Tuan Muda Mei jelas juga perlu melakukan persiapan sebelum merasa nyaman untuk menghubunginya. Tanpa membuat Tang San menunggu terlalu lama, setelah beberapa menit, suara Tuan Muda Mei datang dari sisi lain. Di mana kamu? Suara lembut Tuan Muda Mei memiliki rasa keintiman yang jelas. Tang San tersenyum dan berkata, aku akan berada di tempatmu. Kamu juga di lelang pengadilan leluhur. Tuan Muda Mei berkata dengan terkejut. Tang San tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Anda pasti banyak memotret yang sangat Anda sukai. Yah, meskipun sedikit terlalu mahal,
sepertinya ada hubungannya dengan pedang Asuraku. Aku bisa merasakan bahwa maksud pedang dari pedang Asura sangat bersahabat, dan bahkan sedikit gelisah. Aku tidak tahu situasi spesifik sekarang. Saya benar-benar jelas, tetapi saya dapat merasakan bahwa pedang setan bayangan ada di lautan kesadaran saya, seolah-olah niat pedang dari pedang Asura terus-menerus menyerangnya. Tang San berkata, aku menghubungimu hanya untuk ini. Jangan lakukan apa-apa sekarang. Kendalikan niat pedang dari pedang ilahi Asura, dan jangan biarkan itu menyerang pedang iblis bayangan terlalu banyak. Aku khawatir akan ada gerakan besar. Tunggu sampai lelang berakhir, saya akan membawa Anda kembali ke kota Keri untuk melihat bagaimana menangani artefak ini. Saya sudah punya beberapa ide, Anda tidak perlu khawatir, itu pasti hal yang baik. Petik 2. Oke, di mana Anda secara spesifik? Bisakah saya melihat Anda? Lupakan saja, jangan melihat Anda lagi. Ada begitu banyak kaisar di sini. Jika Anda ketahuan, Anda akan mendapat masalah. Anda harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Mei bocah itu berkata dengan prihatin. Tang San tersenyum dan berkata, jangan khawatir, keselamatanku tidak akan menjadi masalah. Mencintaimu sayang. Tutup dulu, aku tidak bisa membiarkan klan menunggu terlalu lama di luar. Kamu menghubungiku jika kamu memiliki sesuatu. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu foto, kamu juga dapat memberitahuku. Aku punya uang di sini, kata putra cantik itu. Tang San berpikir pada dirinya sendiri, ketika Anda tahu saya Jin Miaolin, jangan salahkan saya karena meminta Anda untuk menghabiskan lebih banyak uang. Awalnya saya sangat ingin memotret Shadow Demon Sword dan memberikannya kepada Anda. Tidak, saya tidak butuh apa-apa. Bahkan dengan saya, ada cara untuk menawar. Anda bisa menghabiskan apa yang Anda inginkan. Ya, Tuan Muda Mei setuju. Menutup komunikasi, pikiran Tang San juga rileks, memungkinkan Jin Miaosen mengangkat blokade. Dia melepaskan tombak naga cerah lagi, memegangnya di tangannya, dan diam-diam memeliharanya dengan akal ilahinya. Sebelumnya, di depan Kaisar Tianyang Tianjing, menggunakan energi kehidupan untuk melembabkan tombak naga cerah hanyalah kepura-puraan. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan artefak yang kuat, yang paling penting adalah berkomunikasi dengan kesadaran Anda. Faktanya, ketika tombak naga Guangming dimasukkan ke dalam tubuhnya, itu segera ditekan. Masih memberontak, bagaimana dengan masalah? Di depan proyeksi Seagot Trident, bisakah senjata ilahi biasa membalikkan langit? Pada saat ini, tombak naga Guangming sudah benar-benar menyenangkan mata, membiarkan kesadaran Tang San memelihara, terus-menerus menyampaikan emosi yang ramah, bahkan menyenangkan. Spiritualitas alat ilahi sangat kuat, dan keberadaan posisi ilahi Tang San sangat bermanfaat bagi alat ilahi biasa ini, seperti kemarau panjang bertemu hujan. Tombak naga cerah sudah lama tidak memiliki tuan, meskipun masih merupakan senjata ilahi yang sangat kuat, spiritualitasnya secara bertahap akan menurun jika tidak dikultivasikan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam memilih master harus diperhatikan secara khusus, master harus sesuai dengan atributnya sendiri dan memiliki kekuatan yang cukup kuat. Karena hanya dengan cara ini, dapat ada cukup energi untuk memelihara dirinya sendiri, dan ketika bergabung dengan Tang San, ia merasakan aura kuat Tang San, terutama bantuan para dewa, dan segera menjadi sangat patuh dan jujur. San tidak menginginkannya lagi, merasakan umpan balik dari tombak naga cahaya pada dirinya sendiri, kekuatan cahaya murni yang menyehatkan tubuhnya, Tang San menunjukkan kepuasan. Dengan kultivasinya saat ini, sangat sedikit hal yang dapat membantunya. Kekuatan cahaya yang melekat pada tombak naga cerah dan energi kehidupan asli para leluhur benar-benar saling melengkapi, dan memiliki perasaan kehidupan yang menyublim, itu memang keberadaan tingkat artefak nyata. Tidak heran Suanyu sangat kesakitan. Lelang di paruh kedua hari kedua sedikit membosankan dibandingkan dengan hari pertama. Tidak ada yang sangat baik pada awalnya. Pada akhirnya, meskipun beberapa artefak muncul, bagi Tang San, itu semua adalah barang yang relatif tidak berguna yang hanya bisa digunakan oleh ras tertentu. Tang San menembak beberapa kali dan memotret beberapa lelang terkait sumber daya. Lelang pada hari berikutnya berakhir di negara bagian ini. Malam sudah dalam. Setelah lelang keesokan harinya, seluruh aula lelang besar terdiam. Sebagian besar penawar telah terjun ke meditasi, untuk meremajakan konsumsi energi hari itu. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini semuanya kuat, dan tidak apa-apa untuk tidak beristirahat selama beberapa hari,
tetapi di tempat yang sempit ini, kelelahan masih sangat diperlukan. Patriark Jin, bisakah kita berbicara beberapa patah kata? Pada saat ini, kesadaran memasuki ruang VIP No. 8. Tang San membuka matanya, apa yang harus datang selalu datang. Meskipun pihak lain telah melihat 4 penguasa surgawi di sisinya, keinginan untuk senjata ilahi masih mendorong yang satu ini untuk menemukannya. Oke, Tang San menjawab dengan satu kata, berdiri dan berjalan keluar dari ruang VIP, dan tidak membiarkan para tetua klan pohon emas biru mengikuti. Di sisi lain, di ruang VIP No. 10, Su Anyu juga keluar. Hanya dirinya sendiri. Mereka saling memandang di ruang VIP nomor 9, mengangguk satu sama lain, dan kemudian berjalan menuju arah lorong bersama. Hanya di sana kita bisa benar-benar bertemu. Su Anyu berubah menjadi pakaian yang relatif sederhana, tampak seperti pemuda manusia biasa. Harus dikatakan bahwa aura cerah di tubuhnya sangat kuat, dan penampilannya juga sangat lembut, sehingga mudah untuk memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Patriark Jin, Su Anyu mengangguk ke Tang San. Kakak Su datang kepadaku, mungkin untuk mencerahkan tombak naga, kata Tang San langsung ke intinya. Su Anyu mengangguk, berkata, tepat. Jin Patriark, dari nama barang ilahi ini, Anda juga harus dapat memahami betapa pentingnya barang ilahi ini bagi keluarga kita. Itu sendiri menggunakan tubuh leluhur saya untuk menempanya. Itu dibuat. Itu juga merupakan periode rasa malu yang sulit dihilangkan bagi keluarga kami. Sejujurnya, Patriark Jin mengatakan bahwa untuk membuatnya kembali bersinar, saya melakukan banyak pekerjaan di rumah leluhur, dan sulit untuk meyakinkan semua penguasa untuk melepaskannya. Saya mengeluarkannya untuk dilelang, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melewatkannya seperti ini. Orang Ming tidak mengatakan kata-kata gelap, Patriark Jin, tolong beri harga. Selama karena berada dalam jangkauan kemampuan saya bersedia membayar. Pada saat yang sama, saya juga dapat berjanji kepada Anda bahwa jika keluarga pohon emas biru membutuhkan sesuatu di masa depan, klan naga cerah kami pasti akan membantu Anda. Mata Tang San sedikit menyipit, berkata, Kakak Su, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah tombak naga yang cerah ini sendiri lebih berarti bagi Anda? Atau apakah lebih penting membawanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi memilih pengantin seni bela diri untuk meningkatkan kemungkinan? Su Anyu berkata tanpa ragu sedikit pun, tentu saja, nilai benda ilahi itu sendiri lebih penting. Itu adalah tubuh leluhur saya, dan itu juga merupakan sejarah yang perlu diingat keluarga saya selamanya. Itu harus kembali ke keluarga kami. Itu juga harus kembali ke keluarga kita. Petik 2, nadanya sangat tegas, meski tidak dinyatakan secara jelas, namun maknanya sudah jelas. Tang San bersedia memberikannya tombak naga yang cerah, maka semua orang akan menjadi teman baik di masa depan, jika tidak, maka mereka akan menjadi musuh. Anda tahu, inilah mengapa ia membuat keputusan seperti itu ketika ia sudah mengetahui bahwa Kaisar Roh Agung Tianyang berdiri di belakang keluarga pohon emas biru, yang menunjukkan pentingnya tombak cahaya naga. Bab 970, aku hanya klan pohon biru emas. Tang San berkata, karena itu masalahnya, jika saya setuju untuk berjanji kepada saudara Su, saya akan mengembalikan senjata ilahi ini kepada Anda setelah kompetisi seni bela diri selesai, dan tidak perlu menaikkan harga, itu akan menjadi yang asli, harga ketika saya membelinya, bagaimana menurut saudara Su? Su Anyu tertegun sejenak, tidak menyangka Tang San menjawabnya seperti ini. Sebelum datang untuk mencari Tang San, sebenarnya siap untuk penolakan Tang San, jadi itu juga menyiapkan berbagai alasan untuk membujuk Tang San terlebih dahulu, termasuk paksaan dan iming-iming. Tapi dia tidak berharap Tang San menjawabnya seperti ini. Tang San menghela nafas dan berkata, Saudara Su, Anda adalah patriark klan naga cerah dan penguasa kota-kota kristal di masa depan. Darah klan naga sudah menjadi eksistensi teratas di sisi klan monster. Oleh karena itu, Anda harus selalu menjadi putra surga yang disukai, juga yang paling kuat di antara keberadaan tingkat yang sama. Namun, klan pohon emas biru kami berbeda. Untuk waktu yang lama, klan kami memiliki ranah kosong, dan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat raja akan memberitahu Anda, kami memiliki hampir 5/10, ini sangat tirani dalam ras apapun. Namun, klan saya tidak pandai berkelahi. Sebelum saya menjadi pemimpin klan, untuk menghindari diburu, anggota klan saya, bahkan raja dan di atas. Klan keluargaku bahkan tidak berani keluar dari kota terdalam kota Jianmu. Betapa menyedihkannya ini.
Pemulihan leluhur pohon akhirnya memberi kami beberapa kesempatan untuk keluar, tetapi saya masih tahu bahwa kami masih tidak dapat mengubah nasib yang dianggap sebagai sumber daya. Dalam hal ini, apa yang dapat kami lakukan? Saya dapat memimpin suku. Yang ingin saya lakukan adalah memberi mereka ruang hidup sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ketika saya melakukan pembekalan, saya melamar ke istana leluhur, berharap klan pohon emas biru saya akan menjadi ras yang netral, dan saya bisa pergi ke kota-kota besar di masa depan untuk membantu kota-kota besar memilah energi kehidupan dan membantu semua ras memiliki dukungan energi kehidupan yang cukup. Hanya dengan cara ini kita, ras yang dianggap sebagai sumber daya, menjadi lebih berharga, dan kita juga dapat didambakan oleh kita tanpa diburu. Ras yang kuat puas. Omong-omong, Tang San memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, bahkan sedikit kesedihan. Mendengar itu, Su Anyu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit darah mendidih. Yang kuat memakan yang lemah selalu menjadi hukum kelangsungan hidup benua peri. Su Anyu secara alami tahu tentang situasi klan pohon emas biru, dan klan naga secara alami mengambil tindakan terhadap ras ini. Apa maksudmu? Su Anyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San berkata, pohon leluhur dihidupkan kembali, dan itu diberikan kepada kita klan, terutama klan di atas tingkat raja, dengan mereknya, dengan merek leluhur, kita hanya perlu. Ketika tubuh utama ditempatkan di kota utama, itu dapat membantu kota utama untuk memadatkan energi kehidupan di dalam kota utama dan daerah sekitarnya, dan memadatkan dan memurnikan energi kehidupan ini, dan meningkatkannya ke tingkat vitalitas yang lebih tinggi. Ini akan sangat membantu mereka yang tinggal di kota utama. Beberapa sumber daya yang lahir juga dapat diberikan ke kota utama untuk digunakan. Petik 2. Ini hal yang baik. Su Anyu patah hati, itu adalah naga yang cerdas, dan dia segera memahami manfaatnya. Tang San mengangguk dan berkata, ini benar-benar hal yang baik. Apalagi dengan jaminan merek leluhur pohon, kita tidak perlu lagi khawatir dianiaya. Karena selama merek leluhur pohon diaktifkan, klan kita dapat langsung meledak sendiri, tidak hanya makhluk gaib yang akan dihasilkan. Kekuatan penghancur yang kuat, dan itu juga akan diketahui oleh leluhur pohon. Siapapun yang membunuh klan kita dengan merek leluhur pohon akan menjadi musuh, dan leluhur pohon akan merampas keluarganya dari sumber kehidupan, yang akan menyebabkan kemerosotannya. Oleh karena itu, netralitas ini adalah masa depan klan kita. Dengan identitas seperti itu, kita tidak lagi dapat dianiaya, tetapi bertahan dalam damai. Pada saat itu, kota-kota besar tidak hanya tidak akan menganiaya klan kami, tetapi bahkan melindungi kami dengan baik. Biarkan kota utama Anda berkembang lebih baik. Saling menguntungkan dapat bertahan lama. Petik 2. Su Anyu memandang Tang San di depannya dengan tatapan serius di matanya. Dia harus mengatakan bahwa dia merasa tersentuh. Jika situasi yang dikatakan Tang San dapat diwujudkan, maka energi kehidupan yang melimpah akan sangat membantu kota besar manapun. Tang San melanjutkan, saya tidak menyembunyikannya dari saudara Su. Bagaimanapun, energi kehidupan benua peri terbatas. Meskipun kita sekarang adalah pusat dari seluruh pesawat, masih ada sejumlah yang sangat tinggi tingkat energi kehidupan. Dibutuhkan waktu lama untuk memurnikan dari energi kehidupan biasa. Terlebih lagi, semakin cepat Anda memulai, semakin baik efeknya. Ada lebih dari selusin kota utama. Semua orang pintar, dan Su Anyu dapat memahaminya secara alami. Patriark Jin ingin aku membantumu dalam posisi netralmu, kata Su Anyu. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, jika saudara Su bersedia membantu, maka itu akan menjadi yang terbaik. Bagaimanapun, saya percaya bahwa Anda akan bertanggung jawab atas Crystal City. Su Anyu berkata dengan sungguh-sungguh, jika Patriark Jin bersedia mengembalikan tombak naga Guangming kepadaku sekarang, aku bisa berjanji. Dan aku bisa berjanji, selama aku bisa mengendalikan kota kristal. Bahkan jika istana leluhur tidak setuju, dengan netralitas keluargamu, kota kristal gerbang klan pohon emas biru juga akan dibuka, dan klan naga akan memastikan keamanan semua anggota klan pohon emas biru di kota kristal. Itu sangat menentukan, ya, jadi pertama kali ada penilaian yang akurat. Secara alami mengetahui apa yang harus dilakukan adalah demi kepentingan terbaik Crystal City. Namun, itu belum menjadi pemilik Crystal City, jadi tidak bisa dikatakan terlalu banyak. Tang San menghela nafas dan berkata, Saudara Su, Anda masih tidak mengerti apa yang saya maksud. Apakah menurut Anda itu adalah keinginan saya untuk menjatuhkan tombak naga cerah?
Apa gunanya saya menginginkan tombak naga cerah? Saya adalah tipe tanaman, jadi berpartisipasi dalam pelelangannya terutama karena Anda terlalu kuat. Dalam pertempuran kaisar, kekuatan Anda terlalu kuat, dan mudah untuk menimbulkan ancaman bagi kontestan lain. Yang dapat saya jamin adalah bahwa setelah kompetisi selesai-selesai, naga cerah kembalikan pistolnya padamu. Tapi aku juga berharap Kakasu dapat mendukung netralitas klan kita di masa depan. Seberapa pintar Su Anyu, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Tang San. Ekspresi Tang San sangat jelas. Mengambil gambar dari tombak naga Guangming bukanlah apa yang dia maksud, tetapi kepentingan kekaisaran kaya. Sebagai anggota kekaisaran kaya, apa yang bisa dia lakukan? Tapi setelah pertandingan, itu tidak begitu penting, jadi saya bertanya kepada Su Anyu sebelumnya apakah tombak naga Guangming itu untuk kompetisi atau klan naga Guangming. Mengambil napas dalam-dalam, mata Su Anyu sedikit berkedip dengan cahaya dingin, saya mengerti. Terima kasih, Kepala Klan Jin, karena mengatakan yang sebenarnya. Saya akan mempertimbangkan apa yang Anda katakan. Terima kasih. Mengangguk sedikit, dia berbalik. Menyaksikan punggungnya pergi, sudut mulut Tang San sedikit naik. Tidak heran Jingjing memiliki kesan yang baik tentangnya, itu memang karakter. Setelah mencari tahu masalahnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia mengerti bahwa dalam keadaan dua klan yang bertarung, Tang San tidak dapat mengembalikan tombak naga Guangming ke sana saat ini. Ini adalah kotoran antara Kekaisaran Richen dan Kekaisaran Tianyu. Tidak ada pemilik kota yang bisa memutuskan. Klan Pohon Emas Biru ini hanyalah orang alat. Dan karena klan Pohon Emas Biru sendiri tidak pandai bertarung, bahkan Kekaisaran Tianyu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi manusia alat ini. Selain itu, Tang San juga menunjukkan posisi netral yang diharapkan oleh klan Pohon Emas Biru di masa depan, dan efek kondensasi energi kehidupan di kota utama. Ini semua adalah hal yang perlu dipikirkan Su Anyu, perpustakaan menyenangkan pena. Biarkan aku yang menyalahkanmu lagi. Kamu sangat pandai mengambil keuntungan darinya. Su Anyu pasti tidak bisa membayangkan bahwa kejahatanmu jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Suara marah Kaisar Tianyang Tianjing ada di kesadaran Tang San berdering. Tang San berkata dengan senyum masam, "Yang mulia, Anda bersalah. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya klan Pohon Emas Biru. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tianyang Tianjing Huang memperhatikan percakapannya dengan Su Anyu, dan dia sengaja membiarkannya mendengarnya?" Huff. Tianyang Tianjing mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa.